Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Reski Lucia Betandi dengan NIM 2161201022 dari Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, kelas 5A Manajemen. Hari ini saya akan menyelesaikan tugas akhir saya dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Ibu Dian Irma Apriyati, SIP MM. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi operasional. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi operasional atau yang biasa disebut SIO. Apa sih SIO? Jadi SIO itu merujuk pada kumpulan prosedur kebijakan dan proses yang digunakan oleh organisasi untuk menjalankan operasi sehari-hari. SIO juga dirancang untuk mendukung manajemen dalam mengambil keputusan operasional dengan menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Informasi yang dihasilkan juga biasanya berfokus pada transaksi bisnis harian dan aspek penting lainnya dalam menjalankan aktivitas organisasi. Jadi sistem informasi operasional ini sangat dibutuhkan dalam manajemen di suatu perusahaan ataupun organisasi untuk membantu menyusun secara terstruktur setiap apapun yang dibutuhkan dalam perusahaan atau organisasi agar dapat mencapai tujuannya dengan baik dan efisien. Dalam sistem informasi operasional ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah mengoptimalisasi proses. Ya, tujuan utama dari SIO adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses operasional. Dengan demikian, organisasi dapat menjalankan kegiatan sehari-hari dengan lebih lancar, menekan risiko kesalahan, dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua ada dukungan keputusan. SIO juga bertujuan untuk menyediakan data yang relevan dan cepat untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, hal ini juga melibatkan pengumpulan analisis dan penyajian informasi yang dibutuhkan dalam berbagai aspek operasional. Terakhir adalah peningkatan kualitas layanan. Memastikan layanan yang berkualitas tinggi pada pelanggan dan pihak terkait merupakan tujuan utama dari sistem informasi operasional. Dengan adanya sistem yang kokoh, organisasi dapat menjaga kepuasan pelanggan dan membangun hubungan yang lebih baik dengan seluruh customer dan pelanggan. Berikutnya ada yang namanya komponen-komponen sistem informasi operasional. Yang pertama itu ada basis data terstruktur. Jadi ini adalah komponen penting dari SIO, adalah basis data yang dirancang khusus untuk menangani transaksi operasional. Yang kedua ada prosedur operasional. Jadi ini adalah langkah-langkah detail yang harus diikuti dalam menangani transaksi bisnis dan operasional sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada peralatan input dan output. Jadi hardware dan perangkat lunak yang digunakan untuk memasukkan dan mengeluarkan informasi dalam SIO. Yang terakhir adalah personil terlatih. Ya, jadi ini adalah tenaga kerja yang memahami proses dan kebutuhan SIO. Adalah komponen penting dalam menjalankan sistem ini. Karena jika tidak ada tenaga kerja yang pro dalam proses SIO ini, itu akan menyusahkan SIO dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Kemudian selanjutnya ada proses pengembangan sistem informasi operasional. Yang pertama itu adalah perencanaan. Tahap awal di mana kebutuhan organisasi diidentifikasi dan rencana pengembangan sistem dibuat. Jadi kita harus merencanakan dulu apa yang akan dibuat, kemudian akan dieksekusi. Kemudian ada yang namanya analisis. Pemeriksaan mendalam terhadap proses bisnis operasional untuk menentukan bagaimana sistem informasi dapat menjawab kebutuhan tersebut. Jadi setelah kita sudah membuat perencanaan, maka kita harus menganalisis apa yang harus kita kerjakan, apa yang menjadi kebutuhannya untuk kita kerjakan. Dan yang ketiga ada yang namanya desain. Pembentukan detail teknis yang menjadi arsitektur sistem informasi yang akan dikembangkan. Kita masuk ke dalam manfaat sistem informasi operasional. Yang pertama adalah peningkatan efisiensi, penyederhanaan proses operasional, dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas operasional. Jadi jika kita dapat menggunakan
sistem informasi operasional ini secara efektif dan efisien, maka kita akan mempersingkat waktu karena kita dapat membagi-bagi ke dalam beberapa operasional agar dapat diselesaikan dengan baik dan cepat. Kemudian keakuratan data, menyediakan informasi yang akurat dan aktual untuk membantu pengambilan keputusan di tingkat operasional. Kemudian yang terakhir ada optimalisasi sumber daya, mengelola sumber daya organisasi dengan lebih efektif dan efisien, termasuk dari sumber daya manusia maupun sumber daya yang dibutuhkan. Nah, setelah kita mengetahui manfaat dari sistem informasi operasional, ada juga yang namanya tantangan dalam implementasi sistem informasi operasional. Nah, saya mencatat ada 3. Yang pertama adalah perubahan budaya. Membutuhkan penyesuaian budaya di organisasi untuk menerima dan beradaptasi dengan perubahan yang dibawa oleh SEO. Yang kedua, keamanan informasi, melestarikan privasi dan keamanan data saat mengimplementasikan sistem informasi operasional yang kompleks. Kemudian yang terakhir adalah kesesuaian teknologi. Di sini menjaga sistem tetap relevan dan up to date dengan perkembangan teknologi informasi yang cepat itu butuh proses. Jadi kita harus mengikuti apa yang saat ini ada dan kita harus tetap up to date, dan itu menjadi tantangan karena kita harus mengikuti teknologi yang berkembang saat ini. Dalam sistem informasi operasional ada beberapa contoh aplikasi yang ada di sistem informasi operasional. Yang pertama itu manajemen persediaan. Jadi sistem informasi operasional yang membantu perusahaan untuk memantau dan mengelola persediaan dengan lebih efisien dan tepat waktu. Jadi manajemen persediaan ini membantu untuk perusahaan dapat memantau nih pengelolaan persediaan mereka, yang tersedia apa dan yang kosong apa. Dan itu dapat memudahkan perusahaan secara tepat waktu dan tidak membuang-buang waktu lebih lama untuk dapat mengecek persediaan mereka. Kemudian yang kedua, penjualan dan pemasaran. Mengintegrasikan data pelanggan, penjual, dan strategi pemasaran untuk mendukung aktivitas operasional yang lebih baik. Yang terakhir itu ada manajemen keuangan. Jadi sistem informasi operasional itu membantu juga dalam pengembangan dan analisis laporan keuangan serta pengelolaan aset dan kewajiban perusahaan. Jadi sistem informasi operasional ini sangat mempermudah sistem manajemen dalam persediaan, penjualan, pemasaran maupun keuangan agar dapat diselesaikan tepat waktu dan lebih efisien karena dikerjakan secara terstruktur dan tertata dengan baik. Dalam sistem informasi operasional itu ada yang namanya keamanan dan privasi dalam sistem. Jadi keamanan data, yang pertama itu ada keamanan data. Sistem informasi operasional harus memastikan keamanan data dengan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi. Apalagi kalau kita membahas tentang data-data internal suatu perusahaan dan organisasi, itu sangat penting bagi internal mereka. Jadi itu adalah salah satu kunci utama. Jadi data-data perusahaan itu adalah kunci utama di mana perusahaan itu bisa tetap selalu baik dari setiap ancaman-ancaman yang ada. Nah, gimana sih caranya keamanan data itu tetap terjaga dengan tingkat keberhasilan yang tinggi? Caranya adalah pemantauan secara aktif. Jadi pemantauan terus-menerus diperlukan untuk mengidentifikasi ancaman keamanan sejak dini. Jadi agar kita tahu nih ancaman-ancaman kecil yang terjadi dapat diatasi sebelum menjadi besar. Selain keamanan data dan privasi, hal yang penting dilakukan adalah evaluasi dan pemeliharaan sistem informasi operasional. Nah, yang pertama itu adalah pemantauan real time. Evaluasi kinerja sistem secara langsung dan cepat saat beroperasi. Jadi di saat beroperasi, di saat menemukan suatu kesalahan atau suatu masalah, itu dapat langsung dievaluasi secara langsung. Kemudian yang kedua, pemeliharaan preventif. Jadi melakukan perawatan secara berkala untuk mencegah kerusakan sistem dan mengoptimalisasikan kinerja. Jadi ada yang namanya perawatan secara berkala. Jadi biasanya ada setiap 3 bulan sekali atau 1 tahun sekali itu akan dilakukan perawatan untuk mencegah kerusakan sistem dan mengoptimalisasikan kinerja. Kemudian yang terakhir itu ada perbaikan responsif.
merupakan tindakan perbaikan sistem yang mengalami masalah sesegera mungkin. Sekian banyak penjelasan yang sudah saya paparkan, kita sampai ke dalam kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya adalah sistem informasi operasional adalah fondasi penting bagi organisasi dalam menjalankan operasi sehari-hari. Seperti yang sudah kita dengar dan sudah saya jelaskan tadi, mulai dari pengertian, manfaat, tujuan, pengaplikasian, tantangan, dan lain sebagainya, itu sangat-sangat berpengaruh dalam satu organisasi atau perusahaan. Jadi, sistem informasi operasional ini sangat membantu dalam setiap aspek manajemen yang ada dalam perusahaan agar dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Kemudian rekomendasi, diperlukan perencanaan yang matang dan komitmen penuh dari seluruh organisasi untuk mengimplementasikan dan memelihara sistem informasi operasional dengan sukses. Jadi butuh perencanaan yang matang agar dapat menyelesaikan setiap tujuan dalam satu organisasi dengan baik dan efisien. Sekian presentasi dan pemaparan materi sistem informasi operasional dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya tutup presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Widyagama.